Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan penyertaan-Nya kita boleh diberkati dari pagi, siang hingga pada malam hari ini. Kita akan memulaikan ibadah keluarga kita yang terjadi di rumah Tuhan dan di keluarga kita masing-masing. Dan ibadah akan dilayani oleh Ibu Syamas Erna Krey. Dan untuk menyambut pelayan, kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan 2. Pada ayatnya yang kedua, saya undang jemaat berdiri untuk menyambut pelayan dan mimbar ini saya serahkan kepada pelayan. Kami puji Engkau Tuhan yang empunya kuasa, dan kata-kata seterusnya. Kami puji Engkau Tuhan yang dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, pengasihanmu bakal suci keadaanmu, kaya orangmu yang berseru, kau lepaskan dari bahaya, langit bumi milikmu, menghormati kuasa-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau sudah menyertai kami mulai dari pagi, siang hingga saat malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah kami, ibadah live streaming yang terjadi di malam hari ini, yang terjadi di rumah Tuhan, bahkan di rumah kami masing-masing, mulai dari Week Yerusalem sampai dengan Week Sion. Kiranya ibadah keluarga yang terjadi di malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi saya mengajak kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama. Ya Tuhan tiap jam dan kata-kata seterusnya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Untuk itu mazmur pujian yang saya pilih untuk kita baca bersama-sama di malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 95. Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kitab Mazmur 95 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Setelah saya membaca perikop dan kita akan baca secara bersama-sama mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi Allah, segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian mazmur pujian kita di malam hari ini. Kita akan mengaminkan mazmur pujian dengan menyanyi bersama-sama di dalam nyanyian rohani 16 ayat 1 dan ayat yang kedua sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Nyanyian rohani 16, sekarang bersyukur dan kata-kata seterusnya. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruan, yang oleh anaknya memberi anugerah dan tak terbilang pun mujizat berkat-Nya. Sempurna gayanya, olehnya diberkati semua anaknya dengan sejahtera hati. Roh Tuhan memberi kekuatan dan terang di atas bayaman, kuasa-Nya menang. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca serta kita renungkan di saat malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 9, Kejadian pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Alkitab telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam Kejadian 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan kami mohon tuntun kami, Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh mendapat tempat yang layak di hati kami masing-masing. Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan Engkau mau tolong hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, di saat malam hari ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur. Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur ini agar berguna bagi pelancaran pekerjaan-Mu di tanah Papua, terlebih khusus di jemaat kami, Jemaat Sola Gracia Buperwayena. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Kejadian pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacanya dan Bapak Ibu jemaat dan yang berada di rumah Tuhan dan rumah masing-masing dapat mengambil bagian dalam Alkitab masing-masing. Perikop daripada pembacaan kita adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup,
segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi nats renungan kita di malam hari ini, terdapat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, yaitu, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita saat ini, yang menjadi tema untuk kita renungkan bersama-sama di malam hari ini adalah busur pelangi kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelangi yang muncul di langit sesudah hujan bukan sekedar busur warna-warni yang indah setelah perginya hujan dan badai. Tetapi pelangi adalah tanda perjanjian Allah. Pelangi adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dan ciptaannya. Pelangi adalah tanda Allah sendiri yang memulihkan luka yang besar sekalipun. Istilah pelangi dalam kitab Kejadian seperti busur seorang panah, seorang pemana. Busur adalah senjata perang yang sangat ditakuti karena dapat melukai lawan walaupun di tempat yang sangat jauh dan tersembunyi. Namun dalam kitab Kejadian ini disebutkan bahwa Allah sendiri meletakkan senjatanya seraya mengumumkan damai, dan senjata perang ini diubah menjadi tanda perdamaian. Senjata yang seringkali melukai, membuat musuh takut, gentar, dan bersembunyi, sekarang dipakai sebagai alat perdamaian sorga dan bumi. Bahkan tanda itu dipakai sebagai alat pemulihan luka-luka manusia, alam, dan jagat raya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Pendeta Dr. David Atkinson dalam menafsirkan kitab Kejadian ini berkata, pelangi sesudah air bah melambangkan kasih pemeliharaan Sang Khalik yang melengkung di atas segala ciptaan. Memang, air bah bukan bencana alam semata, tetapi bermula dari moral yang nyata. Mengapa demikian? Karena Kejadian 9 memberi kesaksian tentang itu. Bahwa manusia membiarkan diri dalam luka dosa yang dalam. Kalau kita buka di dalam Kejadian pasal 5 ayat 6b, di situ dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa besar kejahatan manusia di zaman Nuh. Sifat dosa manusia dengan terang-terangan ditunjuk dalam dua hal utama, yaitu nafsu seksual dan kekerasan. Kebejatan manusia tidak berubah. Nafsu dan kekerasan masih merupakan sarana ungkapan kejahatan yang tak terkendali. Perilaku amoral, kefasikan, kekerasan, dan lain sebagainya masih menguasai bangsa Israel pada waktu itu.
sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menurunkan air bah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah air bah di dalam kitab Kejadian ini paralel dengan kisah hangusnya kota Sodom dan Gomora, di mana kota-kota itu terbakar habis dan lenyap oleh api dari langit karena bencana moral yang merusak kota Sodom dan Gomora. Luka dosa adalah celah terbesar di mana kuasa gelap merasuki hati manusia untuk memberontak kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Luka dosa memilukan hati Tuhan, tapi untuk memulihkan luka itu berjalanlah proses dengan 3 tahapan, yaitu penghukuman, pemurnian, dan berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Sang Pengasih seringkali mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, agar kita dimasukkan pada dalam proses ini. Bukan berarti Allah melupakan, membuang atau meninggalkan kita. Tetapi Allah mau supaya kita insaf dan bertobat, agar terjadi proses pemurnian dan berkat. Proses pemurnian artinya Allah mau supaya kita berkenan di hadapannya, sehingga Dia sendiri memurnikan kita. Begitu juga dengan berkat. Proses berkat artinya Allah sendiri akan menggantikan semua kerugian dengan berkat-berkat baru, seperti yang terjadi kepada Nuh, Lot, dan Ayub. Ketika mereka menjalani proses itu dengan setia, maka Allah menggantikannya dengan berkat-berkat yang hilang dengan berkat-berkat baru sekian kali lipat dan berkualitas. Pemurnian dan berkat disampaikan Tuhan dalam bentuk busur pelangi kasih yang terbentang melingkar perkasa di angkasa. Nuh adalah hamba. Sebelum air bah, pelangi kasih Tuhan sudah melengkung di hati sanubarinya. Walaupun hampir semua orang menjauh dari Allah, tetapi Nuh tetap mendekat dan lebih mendekat pada Allah. Walaupun banyak orang yang mengejek dan mempermalukannya, tetapi Nuh tetap setia pada janji Allah. Nuh tidak mundur dari visi yang Allah sudah berikan kepadanya. Busur pelangi Allah bercahaya indah di dalam hatinya. Menyaksikan kedahsyatan air bah dan kehancuran bumi, membuat hatinya terluka begitu dalam. Tetapi busur kasih Allah menunjukkan semua luka-luka itu, dan Allah ganti dengan berkat-berkat yang baru. Begitu pula juga dengan kita. Kita juga harus hidup seperti Nuh dan keluarganya, supaya busur pelangi itu juga mau melingkupi hati kita, agar kita hidup dalam moral yang baru, yang selalu mengandalkan Tuhan, berlaku jujur dan adil, hidup rukun dan damai. Di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus adalah roti kehidupan, terang dunia, air hidup, dan gembala yang agung. Sedangkan dalam syair-syair pujian dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pokok pohon anggur, air kehidupan, mawar saron, surya pagi, hikmat sejati, dan sobat dari Galilea. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita menerima bahwa Yesus adalah busur pelangi kasih Allah. Mengapa? Karena di dalam Dia terpenuhi secara sempurna janji-janji Bapa kepada kita. Yesus adalah busur pelangi kasih, karena di dalam Dia kita diampuni dan dipulihkan. Tuhan Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Di dalam Yohanes pasal
15 ayat 10a, di situ dikatakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Bukankah kasih itu sumber pemulihan sejati? Kasih itu juga menjadi pegangan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini mau mengajarkan kita untuk selalu setia taat kepada Tuhan, sehingga kita juga memperoleh berkat-berkat dari Tuhan seperti yang dilakukan kepada Nuh, Lot, dan Ayub. Ketika mereka melewati setiap proses dengan taat dan setia, maka Tuhan Allah menggantinya dengan berkat-berkat yang baru. Berkat yang berlimpah ganda dan berkualitas. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus melewati setiap proses yang Tuhan sudah siapkan bagi kita dengan taat dan setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menggantinya dengan berkat-berkat yang berlimpah ganda bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk mengaminkan renungan kita di malam hari ini, sekali lagi kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang keempat. Kekal setia firman Tuhan dan kata-kata seterusnya. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selamanya. Kekal segala firman-Nya kepada orang pilihan dengan 1000 turunan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan di malam hari ini. Yang pertama, kita mengucap syukur atas berkat-berkat serta pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita berdoa juga buat Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuflasa di dalam tugas dan pelayanannya serta keluarga. Kita berdoa juga menyerahkan Majelis Jemaat Penatua Siamas di dalam tugas dan pelayanannya. Kita berdoa juga buat warga jemaat yang juga mengikuti ibadah di malam hari ini lewat live streaming. Kita berdoa juga menyerahkan adik-adik kita yang setia membantu kita dalam pelayanan, yaitu adik Boas dalam pelayanannya dengan keyboard, dan adik-adik tim multimedia yang sudah membantu kita di dalam pelayanan kita di malam hari ini. Kita juga berdoa menyerahkan pembangunan gedung gereja dan panitia pembangunan. Kita berdoa juga buat warga jemaat yang dalam keadaan sakit maupun yang dalam pemulihan, orang-orang tua, janda, duda, yatim piatu. Kita menyerahkan setiap aktivitas kita dan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kita bawa semua pokok doa ini kepada Tuhan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita, yaitu doa Bapa kami, dan kita akan mengucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan menyiapkan nyanyian rohani 20 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Dan pada ayat yang ketiga saya jemput semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 20 ayat 1, 2 dan 3. Dan pada ayat yang ketiga saya jemput semua bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terpuji Allah Israel, dan kata-kata seterusnya. Terpuji Allah Israel yang telah menolong kita dan turut niatnya kekal mengerjakan sukacita, membawa penebusannya dan akan tanda kasihnya. Bangunkan tanduk selamat di rumah Daud hamba-Nya, yang dari awal dunia terjanji di nubuat, yaitu Kau yang mengesah mendapat kelepasan. Tak ada lagi musuhnya terangkat penindasan. Kerjanya yang dimulainya hendak menuju rahmat-Nya, tentu diselesaikan kepada Abraham telah disumpahkannya kaulnya, yang kini disampaikan, sehingga kita akhirnya seumur hidup kita berbakti bebas baginya serta bersukacita sebagai kaum yang ditebus adil dan suci dan kudus, setia sampai tamat, dan ini jadi tandanya, nabinya yang disuruhnya kabarkan jalan selamat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan melindungi kita, wajah-Nya terus bersinar atas kita, dan kasih karunia-Nya diberikan untuk kita. Tuhan menghadapkan wajah-Nya untuk kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan mimbar ini kepada MC sekaligus liturgis Siamas, Ibu Siamas Oflin Singal. Demikianlah ibadah keluarga yang terjadi di rumah Tuhan dan di rumah keluarga masing-masing. Kepada jemaat kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah beribadah melalui live streaming, dan kepada Ibu pelayan Ibu Syamas Erna Krey Osbabur kami mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah firman kebenaran di malam hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.